Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Cerita diawali seorang wanita kepepet melahirkan dan menjatuhkan sebuah... ini namanya apa ya guys? Coba kalian komen di kolom komen. Scene dimulai para cowok-cowok lagi menangis-nangis karena takut mati tidak bisa ketemu keluarga mereka masing-masing. Kaki Pimak terkilir. Ia mengeluh karena istrinya akan segera melahirkan sementara nyawanya dalam bahaya. Perang pun terjadi, untungnya nyawa mereka masih aman. Nak keluar ke depan dermaga dengan menggendong anaknya. Tapi, anehnya semua orang pada takut menutup pintu rumah masing-masing. Mak pulang ke kampung halaman dengan membawa teman-teman tak bergunanya. Mak melihat ayunan anaknya. Pas nyamperin tidak ada bayi. Nak muncul dari belakang Mak. Di sini Mak sangat kangen sama Nak. Anak mereka pun dinamai dengan Dang. Mak memperkenalkan temannya ke istrinya. Untuk sementara, teman-teman Mak tinggal di depan rumah kosong Mak. Di sini mereka lagi kangen-kangenan. Ya pokoknya bagi kalian yang jomblo jangan dilihat ya. Setiap malam Nak bernyanyi untuk meniduri anaknya. Warga yang mendengar suara nyanyian Nak itu sangat seram. Jadi orang-orang di sana sangat ketakutan. Keesokan paginya, Mak mengajak teman-temannya berdayung sampan ke pasar. Sin menyapa Nak, tapi Nak terlihat seram. Pas menoleh kembali, Nak sudah menghilang. Di pasar, semua orang pada takut sama Mak karena istrinya baru kemarin meninggoy. Ada ibu-ibu yang bernama Pir memberitahu sebenarnya kalau istri Mak udah meninggoy. Mulut ibu-ibu ini langsung ditutup sama anaknya. Sin percaya kalau Nak itu sebenarnya hantu. Soalnya dari awal dia sudah curiga. Orang-orang pada nggak percaya apa yang dia bilang. Temannya menyuruh si Sin pergi ke rumah untuk memanggil Mak. Ia melihat kaki Nak penuh dengan darah. Ternyata Sin hanya mimpi. Temannya panik menyatakan Sin ini kenapa. Sin seperti deja vu. Ia disuruh ke rumah Mak, memanggil Mak. Keadaan rumah Mak seperti sudah lama tidak ada yang tempatin. Ia pun lari ke birit. Dan menoleh ke belakang, Sin melihat tangan Nak yang begitu panjang lagi mengambil buah yang terjatuh dari atas rumah Mak. Sin mengatakan teman-temannya kalau Nak itu hantu. Teman-temannya nggak percaya sama Sin. Sin juga memperlihatkan Mak-Mak yang bernama Pir itu sudah meninggoy. Paginya, Sin dan teman-temannya membantu Mak gotong royong. Sin terus was-was, takut Nak muncul di depannya. Ner juga tidak sengaja melihat rumah Mak sangat kotor. Ia pun memutuskan melihat kaki Nak tapi nggak ada apa-apa. Dan dia ketahuan mengintip kakinya Nak. Ner marah-marah sama Sin kalau dia sudah melihat kaki Nak. Tapi ya seperti manusia pada umumnya. Ner ke semak-semak buang hajat. Ia tidak sengaja melihat mayat yang terkubur tidak sempurna. Saking panik, ia melanggar sarang lebah sehingga babak belur seperti ini. Barulah ia bilang ke teman-temannya kalau ia melihat mayat dan mayat itu menggunakan cincin yang sama dengan Nak. Cuman karena keadaan muka dan mulutnya yang bengkak, jadi temannya tidak mengerti apa yang ia katakan. Nak pun menyamperin Ner, menanyakan kondisi muka Ner. Setelah Nak ke rumah untuk mengambil obat, Ner menulis tulisan di kertas kalau Nak itu hantu. Semua temannya yang membaca ini pada ketakutan. Mak yang penasaran dengan kertas itu, membaca kertas itu. Mereka buru-buru mengemas baju. Sebelum pergi, mereka mengintip ke rumah Mak. Mak masih sayang-sayangan sama Nak. Mereka tidak bisa pergi begitu aja. Lalu, sekarang tugas mereka adalah menyadarkan Mak. Anak Pierre menginfokan ke mereka kalau ibunya meninggoy gara-gara Nak marah telah membuka aibnya ke Mak pada waktu itu. Sementara Sin dan Ter berusaha memberitahu Mak, tapi keburu Nak datang. Temannya menyusul, membisik jangan memberitahu apapun, karena jika membuka kartu Nak akan membunuh mereka. Nak dan Mak pun mengundang mereka makan di rumah. Mereka tahu makanan yang mereka lihat itu bukan makanan, tapi karena tatapan Nak, mereka terpaksa makan. Kayak mendingan pura-pura gak tahu aja daripada mati sia-sia. Bahkan Sin memakan ulat-ulat yang ada di mangkok. Selesai makan, Mak mengajak mereka bermain tebak gaya. Ter memperagakan gaya hantu, tapi gak ada yang mengerti. Ter pun menunjuk Nak. Sin pun menjawab mati. Karena keceplosan, mereka pun panik bilang kalau jawabannya itu salah. Saking takut, mereka pun pergi dan mendayung sampan. Mak datang marah-marah karena temannya sudah fitnah istrinya. Setelah itu, Mak tetap menghibur Nak agar tidak sedih. Mak dan Nak menghabiskan waktu di pasar malam. Temannya memakai cara licik agar menyadarkan Mak. Mereka menculik Mak dan membawa Mak keluar dari TKP. Mak marah dan pergi. Nah, justru mereka malah curiga kalau Mak itu yang hantu karena Mak juga memakai cincin itu.
Mereka melemparkan beras suci ke tubuh Mark dan Mark teriak. Mereka pun langsung mencari Nak karena mereka selama ini udah salah paham tentang Nak. Cuman di sini Shin masih ragu. Nak dan Dang ikut bersama mereka. Karena terlalu berat, mereka pun membuang barang-barang yang ada di dalam. Mereka tidak sadar kalau kayak juga dibuang. Mark tiba-tiba muncul. Mereka berteriak mengatakan kalau Mark sebenarnya sudah mati waktu perang. Mereka terus mendayung tapi sampannya tidak bergerak. Mark tenggelam, mau gak mau mereka menolong. Mereka langsung bertanya, kenapa pas mereka melempar beras suci, Mark berteriak. Mark menjawab ada luka di tubuhnya, makanya ia berteriak. Salah satu dari mereka pun bertanya, mayat siapa yang di belakang rumah? Tiba-tiba cincin itu jatuh dari tangan Oi. Mereka langsung mendorong Oi ke dalam air. Oi pun dituduh hantu. Nak tiba-tiba memberikan kayu dayung ke Ter. Ter pun melihat Nak dari bawah kolong kakinya. Dan ternyata Naklah yang hantunya. Mereka kaget tangan Nak sepanjang ini. Mereka pun kabur. Shin yang gak bisa berenang pun bisa berenang. Terpaksa mereka memukul Mark dan berlindung ke vihara. Nak muncul dengan penampilan seramnya. Walaupun begitu, Mark sama sekali tidak takut. Biksu melemparkan air suci, tapi air suci itu ditumpahkan sama mereka. Saking takutnya, biksunya kabur. Oi juga tiba-tiba muncul mengatakan kalau dia belum mati. Cincin yang ia pegang karena dari hasil mencuri dan ia butuh uang. Nak berteriak dan tiba-tiba muncul di atas genting. Mereka semua bilang kalau Nak telah membunuh Bibi Pear. Nak bilang bukan dia pelakunya. Bibi Pear jatuh dari danau karena ia mabuk. Nak minta maaf sama Mark telah berbohong. Nak meminta Mark menjalankan hidup normal dan ia akan pergi. Mark gak peduli kalau Nak sudah mati. Mark mau hidup bersama Nak. Sementara Mark juga sudah tahu kalau Nak itu sudah meninggoy. Karena itu, Mark sengaja membuang jimat yang ia bawa pulang dari perang. Mark melihat mayat Nak dan menangis. Ia juga berpura-pura enjoy makan, padahal ia udah tahu kalau itu ulat. Temannya terharu melihat Nak dan Mark saling mencintai. Mereka pun hidup seperti biasa. Bahkan Nak bisa bersosialisasi sama masyarakat. Dan teman-teman Mark juga menerima Nak. Cerita pun selesai. Jangan lupa subscribe, like, klik lonceng notifikasi, dan kalau kalian ada film rekomendasi bisa komen di bawah kolom komen. Sampai di sini dulu ya guys. See you on the next video.